Ustadz, semoga selalu diberikan kesehatan. Inilah yang membuat Ustadz Somad sehat. Tadi pertanyaan Ustadz Hanafi yang ketiga, apa yang membuat Ustadz sehat? Ustadz minum apa? Masih teh manis. Kenapa Ustadz sehat? Yang membuat sehat, orang sebanyak ini berdoa, ceramah di Gayo Luas 3 kali, asar, isya, subuh, macam makan obat. Bayangkan berapa jamaah yang berdoa, ya Allah sehatkan Ustadz Somad sampai pagi Jumat ya Allah. Setelah itu terserah kabupaten lain lah. Pak Ustadz, apa sama berbakti sama orang tua dengan berbakti sama mertua? Kau jumpa istrimu itu umurnya berapa? 25 tahun. Selama 25 tahun tuh ngasih makan dia siapa? Bapak sama emaknya. Sedangkan ayam saja tak dikasih orang. Ayam, ikan lele tak akan dia kasih. Kenapa dia mau mengasih anak gadisnya kepada engkau, sedangkan kau tak pula ganteng, PKI, pendek kecil hitam? Kenapa dia mau mengasih kepada engkau? Emakmu sayang padamu karena kau anaknya, ayahmu sayang padamu karena kau anaknya. Tapi ini bukan emakmu, bukan ayahmu, tapi mau mengasihkan anak gadisnya padamu. Kira-kira mana yang lebih hebat, orang tua apa mertua? Mertua. Oleh sebab itu jangan kau beda-bedakan. Sayang kau pada emakmu, sayang pada emak mertuamu. Sayang kau kepada ayahmu karena dia memberikan anak gadisnya yang the best, yang terbaik. Inilah anak gadisku yang paling cantik. Padahal di kampung itu banyak yang lebih cantik. Tentu anak dia dipujinya. Oleh sebab itu maka yang selama ini tak sayang pada mertua, balik dari pengajian ini mudah-mudahan sayang dia pada mertuanya insyaallah. Makanya carilah menantu yang soleh, bukan somat. Ustadz, kalau pergi ke Mekah untuk haji tapi uangnya pinjam dari bank boleh apa tidak? Bank syariah, Bank Aceh Syariah boleh. Masa pergi, masa ngutang ibadah Pak Ustadz? Boleh ngutang. Pak Haji pinjam duit 2,5 juta, aku mau kurban. Kurban bulan berapa? Bulan Zulhijjah. Nanti kelapaku panen bulan Muharram. Boleh. Ada yang akan membayarnya, boleh. Yang tak boleh itu Pak Haji pinjam duit 2,5 juta, apa yang akan kau bayarkan? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tak boleh. Misalnya kau PNS, lalu pergi kau ke bank syariah, lalu kata orang bank syariah ini akadnya murabahah, nanti dapat bantuan. Sebelum berangkat sudah lunas. Saya tidak tahu di Gayo Luas. Kalau di Pekanbaru Riau, store 2017 berangkat 2031. 2030 malaikat maut datang. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji insya Allah. Ada satu kabupaten di Indonesia miskin susah, tapi jamaah hajinya terbanyak. Bupatinya cerita ke saya, Ustadz Somad, ini kabupaten miskin tapi jamaah hajinya terbanyak. Loh kok bisa gitu Pak Bupati? Orang kampung kalau tanam padi, pas nanam itu mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Pas dia nanam karet, mau pergi haji, mau pergi haji. Disampaikan Allah niatnya. Yang kampung lain enggak, mau kawin lagi, mau kawin lagi. Sampai juga, sampai juga. Insya Allah bisa dua-duanya insya Allah. Ustadz ini cerita kawin aja. Untuk memanas-manasi ada yang belum nikah. Bukan untuk saya untuk apa? Ada kawan kita belum nikah. Ustadz, di keluarga orang tua saya cuman saya yang muslim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudaramu dapat hidayah insyaallah. Jika saya siap sholat langsung panjatkan doa untuk ibu saya, sah apa tidak Pak Ustadz? Nabi mendoakan non muslim. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan kaumku, adikku, kakakku, emakku, adikku hidayah supaya mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukum seorang istri minta kepada suaminya imam sholat tapi suami tak mau. Nah, ini laki Fir'aun ini.
Istri itu tidak meminta, tapi suami yang membangun. Kan suami mengambil air di perciknya ke wajah ibu, bangun. Nah itu kalau anak udah 3. Kalau waktu masih pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentang mereka lah sajadah, usolli sunnatat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua di sebelah mendengar suara menantu sholat. Siapa itu, Bu? Menantu kita. Itulah, mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak ada tahajud. Siapa menantu kita? Itu yang tamat dari pesantren tahfiz Quran dari Gayo Luas itu. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Menantu akan datang. Menantu yang sekarang, buka pintu. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan selesai pengajian nih sholat dia. Ustadz Somad, dulu kusangka kalau nikah sama dia aku bahagia. Pas dia datang meminang, ayahku bertanya, kau PNS? Golongan 3, Pak. Apa peganganmu? Itu kunci mobil. Punya kau? Punya abangku. Tapi tak lama lagi mau aku beli itu dah. Akhirnya kusangka nikah sama dia bahagia, Pak Ustadz. Ternyata sudah 2 tahun, 3 tahun menikah, tak ada kebahagiaan. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ibu nanti kalau ngayun anak gitu, sepohon kayu daunnya nimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000. Kata laki, kau nyindir aku ya? Rupanya laki tak sembahyang, laki hantu. Makanya sebelum anak itu menikah dites dulu. Ustadz, anak saya ini dokter, orangnya lembut, baik, jilbabnya panjang, sholat nggak tinggal. Saya takut menantu saya tak sholat. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Kata jamaah, menantu ibu itu mana orangnya? Ini Pak Ustadz. Ajak dia jumpa di rumah makan jam 12 besok hari Jumat. Calon mantu, ya bisa kita jumpa jam 12 besok hari Jumat. Mohon maaf ibu calon mertua, siapapun yang mengajak kalau hari Jumat aku mau sholat Jumat, terimalah dia. Tapi kalau kata dia oke, jangan terima. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Nanti ku kasih soal lain. Orang dulu kalau mencari calon menantu, besok Pak, saya mau minang anak Bapak, besok kau datang ke rumah saya maghrib. Kenapa disuruh maghrib? Karena mau dibawa ke surau, disuruh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap azannya. Samsung, HP. Dulu calon menantu dites azan. Setelah lulus azan, bapak tu pun pura-pura batuk. Bapak tak bisa maju jadi imam nih, tadi minum es 3 drum. Kalau kau maju jadi imam, dia pun maju dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tai. Kita mertua di belakang, mak gaya kau ngeri kali ya. Sangka entah ayat apa tadi. Itu juga. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Makanya kalian yang muda-muda ini latihan jadi imam. Latihan jadi imam. Kalau latihan jadi imam jangan langsung sholat isya. Jadi imam tuh latihannya zuhur dulu. Zuhur tuh modalnya takbir aja.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sami Allah ingat juga. Nah, pula saking groginya Allahu Akbar. Nanti udah agak-agak kuat mental, udah agak-agak siap ready sudah, baru coba maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi kunut panjang. Nah, maghrib lah mulai coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sembahyang apa MTQ? Tapi yang paling enak itu jadi TNI Polri. Kalau kita TNI Polri, calon mertua mana berani nanya kita kan? Datang kita, kau sembahyang apa tidak? Bukakan aja pistol tuh. Akad nikahnya pun, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Siapa? Ustadz Somad yang saya muliakan, ini pertanyaannya bagi saya sangat besar maknanya. Seorang ibu hamil duluan, baru menikah, bagaimana status anak tersebut? Perempuan yang hamil duluan, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dinikahkan, nikahnya sah. Nikahnya sah. Buka nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dari Suriah, Damaskus, dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Jadi Pak Kua tak perlu nanya ini berapa bulan. Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan saja. Aku nikah. Dari bunyi tangan calon mertua itu bisa kau tebak itu sudah hamil duluan apa tidak. Kalau yang belum hamil itu lembut dia. Hai menantuku. Itu belum hamil tuh. Tapi kalau hei menantu, aku nikahkan dengan tunai. Usah kau kesini lagi. Aku pijakkan aja muncung kau. Nah itu udah hamil tuh. Nah kalau sudah hamil dia, nikahnya sah. Nanti anak lahir tak usah diulang lagi, sah. Yang jadi masalah anak nanti lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Pakai binnya siapa? Bin maknya. Bin Fatimah, bin Aisyah, bin Khadijah. Nah kebetulan nama maknya Tilan, bin Tilan lah. Dua, kebetulan anak ini lahir laki-laki. Anak yang dalam kandungan tadi lahir, anaknya laki-laki. Lahir adiknya sudah itu perempuan. Adiknya perempuan. Mati ayahnya. Ustadz janganlah kasar kali mati ayahnya. Adiknya jadi perempuan. Nanti kalau mau menikah, si abang tadi tak bisa jadi wali. Karena hubungan mereka saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, bapak meninggal, si ayah meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. 4, kebetulan anak pertama tadi anak gadis cantik, dipinang anak lajang. Pas nikah nanti si bapak tak bisa jadi wali. Walinya wali hakim Pak Kua. Banyak sekarang yang ngotot, saya walinya. Oh tak bisa mas bro. Apa salah saya? Saya kan bapaknya. Tengok wajahnya kan mirip tak bisa. DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Tak bisa. Maka jaga anak gadis kita. Makanya kalau datang anak lajang, besok hari Jumat, habis hari Jumat hari Sabtu, hari Sabtu malam Ahad, anak lajang datang bawa motor. Pak, saya bawa anak gadisnya sebentar ya. Jangan, Ustadz Somad sudah ceramah, aku tak ingin anak ini makan. Sekarang banyak orang tua lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Sekali tidak, jangan keluar. Melangkah kau dari rumah ini selangkah, tak kuakui kau anak dunia akhirat. Masuk dalam. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Apa lah? Semangkuk mie ayam lah pula harga anak gadis kau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu juga harus sepakat sama bapak. Kalau bapak sudah mengatakan tidak. Sebentar aja. Tidak. Sekali tidak.
Datang istri dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang membuat anak nih rusak. Kalian pun yang lajang-lajang, ini pakai motor, udah dibawa, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembong masuk angin. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang ngidam muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka jaga kehormatan kalian adik-adikku, anak-anakku, jaga. Tak ada harga kalian, sekolah aja bagus-bagus. Yang lajang-lajang, jangan kalian pacaran. Tak usah kalian pacaran. Emangnya Ustadz dulu tak pernah pacaran? 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kalau tak percaya tanya sama Ustadz Fadil. Tak pernah Ustadz kan? Demi Allah, 4 tahun saya di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002 tak pernah pacaran. Kenapa? Tak dapat. Persaingan ketat. Assalamualaikum. Tapi setelah pulang, selesai saya S1 Mesir, saya lanjutkan S2 Maroko. Habis itu saya pulang 2008 saya pulang, lulus PNS, mengajar, Ustadz. Coba tengok komen-komen. Nih lajang-lajang yang asik pacaran. Kalian serius saja belajar sekolah. Saya tak ganteng macam kalian. Hitam, pesek, kurus, kering, hitam. Coba tengok komen-komen di FB, di Instagram. Ustadz jadikan yang kedua ya. Tak usah kalian takut jodoh-jodoh itu. Apa kalian takut? Apa hukum sogok menyogok dalam Islam? Itulah yang udah aku jelaskan tadi. Udah. Ar-rashi wal murtashi. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang menyogok masuk neraka, yang disogok masuk neraka. Duit sogok haram, dikasih anak bini makan haram, dimakan masuk darah hitam naik ke otak, jantung kotor, menjadi darah daging masuk neraka jahanam, dibawa pergi haji Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau pakai duit sogok. Patutlah balik haji tak ada perubahan. Heran aku nengok Pak Haji ini Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, balik haji tak bercelana sama sekali. Tak ada perubahan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau udah terlanjur gimana Pak Ustaz? Keluarlah dari PNS. Ustaz ngomong aja enak. Kalian tanya aku jawab. Ustaz, saya punya abang yang menyusahkan orang tua. Menyusahkannya berjudi, mencuri orang tua, menggadaikan kereta. Sebagai adik apa yang saya lakukan? Pulang dari sini, musyawarah engkau sama keluarga. Mungkin otak abangmu ini sudah rusak karena narkoba. Karena orang kalau sudah kena narkoba, jangankan sabu-sabu, putau, pil rohypnol, mix kasbek, vodka. Hafal juga Pak Ustaz nih. Jangan pemakai juga ini dulu. Jangankan itu, lem kambing aja rusak. Anak-anak SMP, anak SD kalau udah kena lem kambing rusak. Berapa banyak ibu-ibu masak pagi tak panas-panas nasi, rupanya tabung gas sudah dijual anak untuk beli sabu-sabu. Otak itu sudah rusak. Ini saya yakin ini abang ini udah rusak otaknya. Kenapa? Karena mau dia pula menyusahkan orang tua, berjudi, mencuri orang tua. Jadi kalian kumpul bersama, cari asal muasal sebab musabah. Oh, dia kena narkoba. Orang kena narkoba jangan malu, bawakan ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Ustadz, tolong doakan anak kami Pak Ustadz. Doa apa? Doa narkoba. Saya belum pernah dapat doa Allahumma inni na'udzubika min sabu-sabu. Tak ada. Maka serahkan ke BNN. Nomornya Pak Ustadz, catat nomor BNN. Saya selalu dibawa BNN ceramah. Catat ya. Jangan minta ceramah sama BNN. BNN. Rusak pula HP.
BNN. Catat 08 0813 11 44 2193. Nanti rekamannya ada. Telepon dia. Nah, nanti anak bapak tuh, adik abang tuh ditangkapnya. Tangkapnya bos. Banyak yang berterima kasih. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Udah ditangkap. Setelah ditangkap diobati diobati, rehabilitasi, balik dia sehat, bisa lagi sehat dengan kita, bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Ini saudara kita. Tapi ada juga yang tidak kena narkoba, dibawa ruqyah. Bawa ke tengku-tengku, ke alim ulama, tuan-tuan guru kita, ke dayah-dayah, di ruqyah. Mungkin dia diganggu jin setan. Ustadz, suami saya tak sholat, kemarin di ruqyah tak ada respon apa-apa. Berarti tak salah setan. Kadang kasihan juga kita. Kadang-kadang setan ini sikit-sikit setan salah. Sikit-sikit setan salah. Laki tak sembahyang, setan salah. Laki selingkuh, setan salah. Kata setan, aku tak ada, goda dia aja, gatal kan. Nanti keluar namanya KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan disalah-salahkan. Ada bencong LGBT, waktu dibacakan ruqyah keluar jinnya, habis itu sehat deh. Itu yang meruqyah namanya Ustadz Saifullah, Ketua ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ketuanya Ustadz Junaidi. Setiap provinsi ada di ruqyah. Nah, jadi rupanya ada juga jin itu yang bencong. Masuk dia, begitu masuk melambai dia. Ya. Begitu keluar jin itu sehat. Tapi saya tak bisa ruqyah. Jadi ruqyah ini ada ustadz-ustadznya. Kadang kita ini ayatnya hafal, pas kita baca jin itu tak mau keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hai jin, keluar. Tak mau kata dia. Keluar, tak mau. Keluar. Masa setan ngusir setan kata. Rupanya perbuatan kita 11-12 sama dia. Pak Ustadz, saya sering memikirkan sesuatu dan tak khusyuk sholat. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Kata Syekh Ali Tontawi, menjaga khusyuk sholat itu syaratnya 5. Yang pertama, waktu wudhu jangan bercakap. Hidupkan air keran air, basuh tangan, hakikatnya keluar dosa dari tangan. Kumur-kumur, keluar dosa dari mulut. Basuh muka, keluar dosa dari kelopak mata. Basuh tangan, keluar dosa dari tangan. Basuh kepala, keluar dosa dari lubang telinga. Basuh kaki, keluar dosa dari kaki. Nah, gitu. Jadi jangan bercakap. Jadi sekarang banyak orang sedang berwudu bercakap. Nah itulah, kan aku bilang jangan tenang. Sawitnya sekarang memang jatuh. Gimana lah? Bilang, bagi tanam karet aja. Kau tak peduli juga kan? Terus kan? Nah itu, jadi bercampur sama dunia. Makanya waktu berwudu itu jangan cerita dunia. Nah, habis berwudu, dari tempat wudu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih itu menjalin jari jemari, retak. Tak boleh. Mereka jangan tasbih, tak boleh tasbih. Tasbih, subhanallah. Gimana kabarnya anak Syahnul yang katanya hamil? Subhanallah. Jangan tasbih. Nah, yang ketiga, menyambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan ngobrol sedang azan. Jadi kalau ada yang ngajak kita ngobrol waktu sedang azan, kabarnya si anu jadi acara Allah. La haula wala quwwata. Yang keempat, sholat itu membaca, namanya qiraah, bukan merenung, membaca. Maka dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya la syarika lahu. Ya khabab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak apa tidak? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabih liyati, ku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Sekarang banyak orang sholat mulutnya diam ya.
Apa dipikir? Nah, jadi mulut. Nah, yang terakhir yang kelima, fahami bacaan, connect antara mulut dengan qalbu, hati. Allah, salat zuhur, Allahu Akbar, macam naik motor. Salat ini macam naik motor, macam bawa mobil. Udah agak-agak ngantuk kan, macam naik sepeda motor, macam orang naik motor king. Konsep fokus. Salat bukan kehilangan kesadaran. Dan orang bilang, aku kalau sudah sholat itu hilang kesadaranku, berarti kau dilarikan jin. Karena sahabat-sahabat Nabi waktu sholat itu sahabat tidak hilang. Mana dalilnya? Ketika sahabat sedang sholat, tiba-tiba Nabi datang. Waktu itu Nabi sakit, imamnya Abu Bakar. Datang Nabi waktu sahabat sedang sholat, maka sahabat memukul tangan. Pukul tangan mau ngasih tahu Abu Bakar, karena tak mungkin ngomong kan, mungkin Abu Bakar itu ada Nabi datang. Menunjukkan mereka sadar, terbuka matanya. Sholat itu mata dibuka, bukan ditutup. Dari mana dalil sholat buka mata? Uqtulul aswadaini fi sholat, bunuhlah dua yang hitam waktu kau sedang sholat. Waktu sedang sholat bunuhlah dua yang hitam. Apa itu? Ular dan kala jengking. Macam mana kita tahu ada ular kala jengking kalau mata tertutup? Itu tiba-tiba terdengar suara berbisik. Apa? Rupanya ular anaconda. Mata dibuka. Makanya kalau kita sedang sholat, misalnya habis potong karet di hutan setelah sholat, di depan motor karet itu ada sumur tua. Tiba-tiba datang, entah dari mana datang orang buta mau masuk. Tengok, jangan tengok aja, tolong dia. Biarkan masuk. Tarik tangannya, tarik, selamatkan dia. Maka sholatmu tidak batal selama tidak ngomong. Jangan ngomong, jangan ngomong. Pak, jangan jauh sini lagi. Sholat bukan kehilangan kesadaran. Siapa bilang sholat kehilangan kesadaran? Sholat sadar tidak hilang, kita tetap sadar, tapi connect dibacakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai habis. Fil alamin innaka hamidum majid. Lanjut lagi, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah memberikan kekhusyuan, kita berusaha menyiapkan cawan. Saya dari Miss XXX. Bagaimana tanggung jawab seorang abang yang paling besar terhadap keluarga setelah bapak meninggal dunia? Tanggung jawab terhadap ibunya. Maka engkau menjadi wali bagi adik-adikmu. Tugas bapak mesti kau mengembannya. Laki-laki, kewajiban kalian kepada perempuan ada 5. Perempuan, hak kalian pada laki-laki ada 5. Pertama, kasih makan. Ibu udah makan? Yang kedua, kasih pakaian. Nampaknya pakaian perempuan-perempuan di gaya luas. Karena di tempat lain banyak perempuan yang tidak dikasih lakinya pakaian. Dikasihlah rok pendek, ditarik ke atas, terbuka bawah. Ada juga yang rok panjang, resleting, belum berpasang. Panjang roknya, tapi tidak pasang. Masa lewat, terbuka. Saya tidak nengok, tertampak. Kewajiban kalian pertama, kasih makan. Yang kedua, kasih pakaian. Yang ketiga, kasih tempat tinggal. Yang keempat, kasih pendidikan. Kalian kasih didik adik-adik kalian. Mak tak usah lagi pendidik, tapi mak juga bawa pengajian. Mak jangan dididik. Kalian yang punya ayah sudah meninggal, tinggal mak, jangan mak pula kalian didik. Balik dari sini, mak dulu sini mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bawa dia pengajian. Mak, ini ada pengajian ini, mak ikut nanti ya. Aslinya kalian mendidik istri, tapi karena tak sanggup, bawa dia pengajian. Yang kelima, perhatian.
Ya, perhatikan dia. Sekarang banyak perempuan yang kurang perhatian, akhirnya mencari perhatian. Kalau nampak perempuan pakai gelang kaki sampai 2 biji, kalau berjalan kerincing 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 kerincing, itu kurang perhatian. Ingin diperhatikan orang. Pakai ini sampai macam punuk onta. Kalau sekedar ikat rambut tak apa-apa. Perempuan yang rambutnya agak panjang, diikatnya pakai karet gula, karet minyak goreng, diikat. Lalu agak apa sedikit, tak apa-apa. Karena kalau tidak diikat, nanti pas membuka muka disangka lakinya sundel bolong. Sekedar diikat tak apa. Tapi ada orang mencari perhatian sampai tinggi ke atas. Pernah kan ada nengok perempuan tinggi ke atas, dipakai pula tumit 15 cm. Dia yang makai, kita yang takut jatuh. Pas pergi undang, nengok dia lewat, tinggi tumit segini, 3 kali tuh jatuh. Oleh sebab itu maka ini banyak perempuan-perempuan yang kurang perhatian. Banyak pula perempuan ketika di rumah macam hantu, di luar rumah macam artis. Ustaz tahu dari mana? Pernah saya datang ke rumahnya, tak kenal saya. Ini siapa? Rupanya topeng membuka. Inilah alis mata dicukur, habis gundul, macam hutan lindung kena. Tak salah pakai spidol whiteboard. Sampai tempat undangan, gulai tadi pedas pula, kipas mati, keringat meleleh lah. Makanya kalau mau pakai spidol, yakinkan itu permanen. Ini whiteboard meleleh lah, panas yang nih. Iya orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Balik ke rumah jam 9 malam, listrik mati. Assalamualaikum bang, abang buka pintu, Allahu la ilaha illallah. Malam Jumat pula, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzalladzi yashfa'u wa la ya'uduhu wa la ya'uduhu wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kenapa hantu ni tak pergi? Bini abang. Inilah gara-gara bini tak mengaji. Tapi insya Allah di Gayo Lues tak ada ini, tak ada. Soleh-solehah semua insya Allah. Coba tengok jilbabnya panjang, jilbab panjang. Anak kecil aja berjilbab. Tengok anak kecil, anakku berjilbab, jilbab panjang. Anak kecil yang nampak cuma 2, muka sama tapak tangan. Anak kecil berjilbab. Ini di tempat lain dipakailah celana sempit, celana jeans, ngonjerit paha. Tolong, la ilaha illallah. Dipakai pula senam pagi di kantor. Banyaklah pegawai kantor tuh error. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang cacat. Pagi-pagi instruktur senam, teng 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 teng. Badannya tak ada juga, biji matanya nih. Apa tak error? Na'udzubillah. Mudah-mudahan terpelihara kita dari maksiat-maksiat insyaallah. Bagaimana anak bisa jadi seperti Ustadz Somad? Enggak ada disebut Ustadz Somad sini. Bagaimana anak bisa jadi seperti UAS? Mungkin ini maksudnya Ustadz Asep Supriyatna. Universitas yang paling berhasil mendidik alumninya adalah Universitas Penderitaan. Saya ditinggalkan orang tua saya kelas 2 SD di Sumatera Utara. Mereka pindah ke Riau. Saya menumpang di rumah keluarga ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah kakak ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah orang tua angkat saya. Sampai saya tamat sekolah 95. Di situ baru saya paham skenario Allah. Allah ingin membuat saya sebagai orang yang mandiri. Saya bisa merasakan perasaan paman saya, tante saya, anak-anaknya, mantunya, cucunya. Sekarang anak-anak tak bisa merasakan perasaan itu, tidak halus feelingnya. Kenapa? Karena dia tidak perlu merasa. Di rumah-rumah bapaknya, ini emaknya,
Mau makan sesuka hati dia, kaki dia angkat ke atas, ada pembantu. Saya nggak bisa begitu. Saya mesti merasakan, melihat wajah mereka, baru saya paham Allah membentuk saya supaya tajam rasa saya, feeling saya, maka dibuatnya kehidupan saya seperti itu. Lalu kemudian akhirnya saya pergi ke Mesir 4 tahun gak ketemu ibu saya. Habis itu pergi ke Maroko 2 tahun. Setelah itu pulang, tausiah, ceramah, direkam, diusir, viral. Itu. Jadi nggak ada sekolah yang membuat Abdul Somad itu nggak ada. Tapi pendidikan di rumah, ibu, keluarga, bapak ada, sibuk mencari nafkah, kemudian lingkungan, bacaan, keadaan, situasi. Jadi siklus manusia ini begini. Mau manusia, mau organisasi, mau yayasan, mau kerajaan, begitu. Generasi pertama pejuang, generasi kedua penikmat, generasi ketiga penghancur. Jadi kalau kita mau anak-anak kita tetap berjuang, jangan buat mereka terlena dengan kenikmatan. Jangan besarkan anak di tempat nenek, karena dia akan punya penyakit, tidak bisa menyuap makanan, tidak bisa ngangkat gelas, tidak bisa mengikat tali sepatu. Kenapa anak kita tidak bisa menyuap makanan? Karena neneknya akan menyuap, dia baru dia nggak pandai ngangkat gelasnya, karena gelasnya diangkatkan. Dia nggak pandai ngikat tali sepatunya, sepatunya dipasangkan, diikatkan. Maka buat anak itu mandiri. Bagaimana caranya? Masukkan ke insan taman. Kemanapun mutarnya tetap kembali ke insan taman. Tamat dari insan taman, apakah bisa alumni ini pergi ke Australia? Pede, memang mereka biasa, berkomunikasi lancar. Dia disuruh mencari dana. Dari mana Ustaz tahu? Tadi baju kaosnya udah saya lihat. Dia bisa menulis, dia pergi ke luar negeri, ada yang ke Kairo, ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris. Jadi biarkan anak ibu terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang, karena dia tahu di mana letak sarang. Dia akan memperbaiki Indonesia, insya Allah. Jangan nanti anaknya mau pergi, mama aku mau pergi ke Cambridge University. Jangan, mama udah tua. Pergi, terbang sejauh mata memandang. Jangan nangis, pergi, kunci pintu kamar baru nangis. Doakan dia. Waktu saya mau daftar S3 2017, mak saya umurnya hampir 70, meninggal umur 71. Mak, saya nakut-nakuti dia. Aku udah daftar S3 di Sudan. Sekarang aku mau cuti. Aku tinggal di Sudan 2 tahun. Sebetulnya enggak wajib tinggal. Saya mau ngeliat respon dia. Aku udah terdaftar di Sudan, aku mau tinggal di Sudan 2 tahun. Semua berhenti, aku berangkat. Gimana? Apa kata dia? Aku udah biasa hidup sendirian di rumah nih. Kau silakan pergi, pulang ke dokter. Aku bangga punya anak. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, terus emak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah mak kau. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun saya, tapi tidak saya ngomongkan gitu. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati aja tak bisa saya lagi ngomong, udah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun nggak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat 2002 pulang. Mak rindu nggak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam, itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan, karena ku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan.
Saya bawa ke hotel. Mat, ya mak, kawanku mau datang, mau jumpa. Bawa deh ke sini. Jumpa di mana terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Ya, ayo ku kawan. Saya biarkan ngobrol, saya nguping. Apa cerita orang? Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat? Aku tiap malam mendoakan dia, kubacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah, masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh, bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari, satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Membaca Al-Fatihah atau dengan bersedekah. Datang jamaah, Ustaz tadi saya lewat di depan rumah emak Ustaz. Oh ibu tahu? Ya saya selalu dulu datang waktu beliau masih hidup. Di antara ceritanya Pak Ustaz, apa cerita dia? Aku selalu menzikirkan anakku. Apa dibacakannya untuk saya bu? Dibacakannya tahlil la ilaha illallah 1000 sampai 3000 kali untuk engkau Ustaz Somad. Ibu. Makanya waktu ibu saya meninggal, saya pikir ini kiamat udah dunia ini. Tak ada lagi tempat meminta tolong. Rupanya sampai hari ini masih ada sisa-sisa doanya yang makbul. Maka doakan anak-anak ibu, kalau nanti dia tamat, insan tamat, dia mau pergi, ibu izinkan atau tidak? Dari bunyinya sepertinya enggak. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya laki-laki nge-make up ngerias wanita? Saya selama masuk TV belum pernah dipakai make up. Setiap dipakai make up saya lihat, mana yang pakai make up? Ini enggak, takut saya. Mana yang ngasih make up? Sini. Kalau yang make up laki-laki garis tulang lunak presto, berarti kita sudah meridhoi perbuatan LGBT. Kalau yang make up adalah perempuan tidak mahram, istri orang memake up suami orang. Ustaz pakai bedak aja biar supaya enggak terlihat di kamera wajah Ustaz penuh dengan tetesan peluh keringat dan air mata beserta limpahan darah. Jambil bedak gini-gini kan, supaya enggak berkeringat, supaya wajahnya glowing. Ustaz nggak pakai make up kok tetap glowing ya? Ini bekas air wudhu. Oh, jadi Ustaz anggap kami ini semuanya tayamum. Nah, oleh sebab itu maka kalau bisa hindari. Kalau udah nggak terhindarkan lagi, apa boleh buat? Tapi nggak mungkin nggak terhindari. Mau masuk TV, mau kemana? Jadi anak-anak ibu yang mau menikah, cari make upnya laki-laki. Laki-laki. Kebetulan mempelai laki-laki. Yang untuk anak perempuan, perempuan. Laki-laki yang benar-benar laki-laki sejati. Ada istrinya di rumah. Tanya dia, laki-laki kau tuh benar-benar laki-laki. Emang ente mau nyoba? Laki-laki. Ya Allah, selamatkan umat kami dari LGBT ya Allah. LGBT ini dihidupkan oleh Illuminati. Illuminati menyebarkan perbuatan dosa di dunia supaya cepat turunnya azab Allah. Dalam agama apapun mereka tidak disukai. Dalam agama Kristen mereka disebut sebagai antikristus karena mereka memusuhi agama. Mereka menghalalkan segala yang diharamkan Allah SWT. Dalam agama Islam mereka adalah yang mensupport segala kemungkaran. Maka orang tua di rumah mesti anak-anak yang suka-suka melambai main-main boneka, kasih dia taekwondo, judo, aikido,
silat yang agak besar, sumo, cimande, silat. Jangan sampai dia melambai. Doakan dia menjadi anak-anak laki yang soleh, yang gagah, yang perkasa, menjadi tentaranya Rasulullah SAW. Takbir! Semangat saya jadinya kan. Pekerjaan laki-laki itu tukang rias, make up Pak Ustadz. Kalau dia merias, ya dia mau merias mempelai laki-laki. Jangan dia rias bini orang. Tak pernah bini saya dirias laki-laki. Gimana perasaan saya sebagai kepala rumah tangga melihat bini saya dirias laki-laki, pipinya diginikan, nanti ditengoknya bibir bini saya. Mana rasa cemburumu, Beb? Kau kan laki-laki. Laki-laki yang tak ada rasa cemburunya dayus. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa itu? La yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu. Di Mesir, jangankan binimu dirias laki-laki, nanya nama istrimu pantang, merah wajah. Kalau tempat kita mungkin biasa, siapa nama istrinya? Tuhan sana nggak boleh. Kalau mengasih air ke tamu, yang bawa itu laki-laki. Saya nggak pernah saya suruh istri saya membawa air minumnya ke tamu. Yang bawa air minum ke tamu saya. Nggak pernah sekalipun istri saya suruh datang ke ruang, Ma, datang ya. Lalu dia pun datang, direkam sama tamu. Apa ini? Masa istri kita dilihat orang? Istri itu waqarna fi buyutikunna, dia di dalam, dia di rumah, dia masak, udah siap baru dia panggil dari dapur. Lalu kita datang. Masa istri kita lihat orang? Tak ada di ruang tamu saya gambar saya sama istri saya, nggak ada. Gambarnya di kamar. Yang di ruang tamu dia kaligrafi. Gambar Ustaz, gambar saya ada. Kalau gambar istri saya ditengoknya ini cantik juga bini kau ya, katanya. Pakai pelet apa kau dulu, katanya. Mana rasa cemburu? Jadi laki-laki yang udah tak ada rasa cemburu, ibu pun kalau udah tak ada rasa cemburu kepada suaminya, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Anak saya dicerai suaminya 1,5 tahun. Setelah itu dia kembali lagi, tapi tidak diwalikan oleh haknya, maksudnya tidak pakai wali hakim, bukan oleh bapaknya, tidak memberi tahu orang tuanya, tahu-tahu dia hamil lah, dia udah rujuk, nggak mungkin pakai bluetooth. Pertanyaannya, apakah pernikahannya sah menurut Islam? Menurut mazhab Syafi'i tidak sah nikah tanpa wali. Kalau dia nikah pakai mazhab Hanafi, boleh tidak pakai wali. Janda bisa menikahkan dirinya tanpa wali. Tapi di hukum Indonesia, kompilasi hukum Islam Indonesia tidak pakai mazhab Hanafi, pakai mazhab Syafi'i. Maka dari mana? Ini mesti ditanya. Kenapa dulu kamu caranya nikah pakai mana? Orang yang sudah pisah, habis masa iddahnya 3 bulan, kalau dia mau rujuk lagi, maka dia mesti akad ulang. Aku nikah. Orang yang sudah lewat iddahnya, kalau masih dalam iddah, dia jatuhkan tolak, tapi masih satu rumah. Aku tolak kamu, tapi masih satu rumah. Tiba-tiba hujan lebat malam, balik lagi, sah rujuknya. Tapi kalau sudah habis iddahnya 3 bulan, dia mau rujuk lagi, itu mesti akad ulang. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada mahar, ada 2 saksi, ada ijab, ada qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah, baru balik. Itu namanya pengantin baru, stok lama. Kalau sholat yang pernah ditinggalkan itu lupa ada berapa,
Lalu gimana cara mengkodoknya? Cara mengkodoknya, ingat aja akil baliknya kapan. Saya akil balik pun lupa Pak Ustaz. Akil balik 10 tahun. 10 tahun. Perempuan 9 tahun. Bahkan kabarnya sekarang lebih cepat karena faktor tontonan dan makanan. Jadi kalau akil baliknya 10, umur kamu sekarang berapa? Umur saya 30 Pak Ustaz. Enggak sholatnya sejak kapan? Ya sejak akil balik itu. Berarti enggak sholat 20 tahun. Enggak sholat sama sekali. Ada sholat Pak Ustaz. Apa? Idul Fitri, Idul Adha. Berarti dikodok selama 20 tahun. Cara mengkodoknya, habis zuhur nanti sholat kodok. Saya sholat zuhur 4 rakaat kodok lillahi ta'ala. Kodok bukan yang cuci tangan itu. Allahu Akbar habis zuhur. Dalilnya? Dalilnya tulis di Google, kodok sholat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat udah nulis itu, beliau sahabat saya, alumni Lipia. Kodok sholat Ustadz Sarwat, enter. Nama lembaga beliau Rumah Fikih Indonesia, rumahfikih.com. Bagaimana cara mengkodok sholat? Kodok sholat yang terlewat haruskah? Sepakat 4 mazhab. Paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali, bahwa sholat yang ditinggal-tinggal dulu wajib diqadha. Tapi jangan gara-gara ini jamaah Darul Muhsinin besok semua nggak ada yang masuk kantor, pas ditanya kepala dinas kemana, cuti kodok. Nggak usah ambil cuti, habis satu sholat cukup ganti satu sholat. Ustadz, sholat saya tinggal 20 tahun. Iya, baru 3 tahun saya tinggal, alhamdulillah pemutihan. Mudah-mudahan diampunkan Allah, amin. Yang penting niat untuk mengkodok sudah ada. Jadi teknisnya, la yukallifullahu nafsan, jangan dikodok hari libur, hari Ahad kodok terus. Pas ditanya assalamualaikum, kodok, semangat luar biasa, habis itu berhenti. Nggak begitu, kita dituntut untuk istiqomah. Darul Muhsinin ini luar biasa jamaahnya, sampai berdiri sampai di atas. Masya Allah. Kita berharap ke depan, mana masjid Darul Muhsinin? Ini. Ya Allah, kecilnya. Ke depan masjid ini lebar sampai kemana? Naik sampai ke atas. Ada ruang convention hall pertemuannya. Ada tempat anak-anak sekolah dari mulai playgroup sampai nenek group. Sekarang banyak orang menyediakan playgroup anak-anak, terus nenek-nenek di mana? Maka mesti ada kakek-kakek di mana yang nggak ngaji. Saudara-saudara kita yang sudah tidak aktif lagi, mereka mesti duduk di masjid, karena kalau tidak duduk di masjid mereka akan duduk di rumah nonton sinetron, film hantu, mati. Yang ditonton film drama semua, ditonton mati dalam keadaan su'ul. Apa seingatnya aja atau cukup ditaubati aja Pak Ustaz? Ini nanya apa nawar? Ditaubatin aja dan gak usah dikodok Pak Ustaz. Jadi saya tengok beberapa jamaah ini, sebetulnya dia udah tahu jawabannya, cuman bagaimana supaya Ustadz ini ngalah. Akhirnya karena Ustaz capek kan, ya udahlah istighfar aja. Itulah yang saya cari, itulah yang kutunggu Pak Ustaz. Kalau sama Ustaz lain bisa, kalau saya enggak. Saya mazhabnya al-ngototiyah. Saya kalau udah kodok ya kodok, nggak bisa istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah Rabbal baraya, yang menciptakan semua makhluk. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal khataya, dari semua kesalahan-kesalahan. Jadi nanti kalau kita istighfar, anak kita nanya, mama, apa astaghfirullah Rabbal baraya? Pokoknya minta ampun, pokoknya minta ampun. Iya, tapi makna yang aslinya mah, kata Ustadz, kalau banyak nanya itu Bani Israel. Yang penting iman aja, iman. Yang penting hati kita bersihkan. Dah cukup. Maksudnya. Itu cara menutupi kejahilan kita. Bagaimana agar suami istri bisa satu frekuensi dalam mendidik anak remaja, Pak Ustadz? Komunikasi. Ibu kasih tahu ke bapak, Bang, AA, Mas, kalau kamu nggak bisa komunikasi langsung dengan aku, tulis aja WA. Seperti kau kirim surat ke aku waktu ditangkap emakku dulu. Karena ada laki-laki ini kalau dia ngomong dia nggak bisa mengungkapkan kata-katanya pakai surat. Dulu waktu dia menyurati ibu, ku biarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci ini. Akhirnya dihanyutkannya ke sungai, nganyut ke Jakarta. Aja disuruh dia buat WA. Apa yang dia nggak senang? Supaya bisa dikomunikasikan, duduk ngobrol bersama. Kalau acara pengajian di sekolah, buatkan khusus. Sebenarnya orang tua ini perlu konseling. Duduk bersama, psikolog dudukkan dengan ustadz, satu dari aspek agama, satu dari aspek psikologis, supaya selesai masalah. Karena kalau yang satu mengatakan saya mau anak saya pakai celana jeans metal dunia, ibu mengatakan anak saya mesti akhirat agama, nggak ketemu titiknya. Dulu kok bisa kalian ketemu ya? Anak itu ada kan karena kalian ketemu, nggak mungkin jadi melalui Bluetooth. Nah, jadi kalian mesti berkomunikasi, ketemu untuk kebaikan mereka bersama. Insya Allah ada titik temunya. Karena suami yang tidak mengerti, istri yang tidak mengerti, mereka juga hamba Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hatinya itu milik Allah Ta'ala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jangan pernah berhenti usaha, bawa pengajian, undang di acara majelis pengajian wali murid Insan Tama, hadiri kajian-kajian. Ada Ustadz Ismail Yusanto, ada Ustadz Asep Supriyatna, ada Ustadz Somad melalui online. Tapi ada yang paling hebat lagi, ad-doa silahul mu'min, doa senjatanya. Maka ibu sholat hajat 2 rakaat sujud terakhir dalam hati, ya Allah bukakan pintu hati suamiku biar supaya satu frekuensi dia dengan aku. Jangan sampai nanti aku masuk surga, dia masuk neraka jahanam. Insya Allah Allah bukakan hati bapak, Allah bukakan hati ibu, insya Allah. Bagaimana jika anak perempuan punya cita-cita jadi ibu rumah tangga? Profesi utama perempuan adalah ibu rumah tangga. Adapun dia menjadi pengusaha itu sampingan. Adapun dia jadi polwan sampingan. Kalau dia jadi polwan yang bisa masak, yang bisa mendidik anak-anak. Kalau dia jadi dokter spesialis sampingan. Polwan kalau dia, anak-anak kan susah makan sekarang. Dia mesti bisa nyuruh anaknya makan. Ibu-ibu suka. Dia lihat anaknya suka bintang, dia masakkan telur bentuk bintang. Bintang, makan. Ah. Kalau dia polwan dia cabut pisau, makan. Enggak begitu juga. Dia tetap di rumah tidak sebagai seragamnya itu. Ibu pikir mentang-mentang polwan kalau dia di rumah pakai seragam. Papa, masuk. Dia jadi ibu rumah tangga. Jangan sangka mentang-mentang ibu bisnismen, wanita karir, bisniswoman, banyak uang, bapak kemudian kurang berhasil bisnisnya. Bukan berarti ibu lalu kemudian meremehkan mereka. Suami tetap kepala rumah. Papa
memang yang kaya ini aku, uangku banyak, dan kau salah satu dari asnaf fakir miskin, tapi kau tetap kepala rumah tangga, Pak. Maka kau jangan sampai nggak pede. Nggak usah diomongin. Tidak semua kebenaran itu mesti diucapkan. Menyakitkan, cukup dengan sikap kita saja. Jadi kalau anak ibu mau jadi ibu rumah tangga, itulah perempuan yang solehah. Ini solehah. Yang saya khawatirkan justru pas ditanya, kamu mau jadi apa, Nak? Mau jadi tentara, mau jadi businesswoman, mau jadi wanita karir, nggak mau masak, nggak mau melayani suami, buang-buang waktu aja. Justru itu yang kita khawatirkan. Jadi cita-cita utamanya adalah menjadi ibu rumah tangga, tapi dia tetap bisa berkarir, insya Allah. Ustadz, boleh nggak anak saya jadi dokter spesialis? Boleh. Tamat dari Insan Tama, dapat beasiswa fakultas kedokteran, masuk dia. Qurannya ada, bahasa Arabnya bisa, menutup aurat, masuk dia di ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dua kemungkinan, nggak sehat, mati. Coba kalau dia nggak sekolah di Insan Tama, nggak pernah dididik agama, rambutnya seperti sarang tawon, warnanya 3 warna merah kuning kelabu, antingnya sampai ke hidung sampai ke bibir, botato semua, kukunya hitam, masuk ke dalam ruang. Mana yang sakit? Mana? Disangka pasien itu malaikat maut. Jadi boleh bekerja, beraktivitas. Ibu silakan jadi apapun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Izinnya harus setulus hati, bukan paksa. Izin Pak, izin. Awas kalau enggak, putus subsidi. Izin, kata si bapak, untuk kamu apa yang enggak kuberikan? Nyawa kuberikan, Ma. Bapak itu kan raja gombal. Nah, jangan berdua-duaan di tempat yang enggak ada mahram. Jaga-jaga. La tusafiranna, enggak boleh musafir jauh keluar kota tanpa mahram. La tabarrajna tabarrujat, jangan bersolek-solek jahiliyah. Tapi Pak Ustadz, bibir saya pucat betul kayak hantu. Boleh pakai warna kulit, kaedahnya begini, membuat yang enggak layak jadi layak, yang sudah layak menjadi terbayak-bayak, yang sudah layak itu udah nggak usah ditambah-tambahi lagi. Itu kerja setan, karena setan itu la umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kata setan, robah alismu, robah, pakai itu ini segala macam. Maka ibu tetap pede dengan apa yang ada sekarang. Yang udah pernah robah apa boleh buat, nggak bisa balik lagi. Banyak-banyak minta ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kamu kok glowing ya? Ini bekas wudhu. Oh, jadi kau sangka kami tayamum semua? Jadi kita bangkitkan percaya diri kita. Sebenarnya orang-orang yang mengotak-atik wajahnya itu, orang ngelihat dia malah ngeri. Dia aja yang kepedean. Saya terus terang lihat orang yang oplas-oplas tuh takut saya nengok mukanya. Iya, bibir bengkak. Bagi dia udah cantik betul, tapi orang nengoknya macam hantu. Dia berhalusinasi dengan diri dia sendiri. Itu penyakit, na'udzubillah. Kalau kita ibadah, kita zikir, insya Allah Allah selamatkan kita dari itu semua. Laki-laki melihat perempuan seperti bunga. Bunga ini ada masanya kuntum, mekar, harum, dan akan layu dan mati. Maka bapak mesti siap menerima bunga yang layu. Karena bunga yang tidak layu cuma bunga plastik. Maka sekarang banyak perempuan isi wajahnya kresek. Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik. Ini apa namanya? Bulu mata pun plastik. Plastik, lentik. Ada orang bakar sampah layu. Parah itu. Apa saja yang enggak kemasuk riba
dan apa saja yang termasuk riba. La ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Jangan makan riba yang berlipat ganda. Minjam uang 100 juta, bayarnya 120, riba. Apapun namanya, saya nggak sebut namanya, yang penting asal bertambah berarti riba. Uang dengan uang, riba. Tapi kalau uang dengan barang, enggak. Bapak punya mobil, Pak, saya beli mobil Bapak. Sebetulnya harga mobil ini 200 juta, tapi karena sama Ustadz Somad ya 210 aja lah. Kadang dengan Ustadz malah makin mahal dibuatnya. 210 ya? Ya. Saya nggak ada uang cash. Kalau saya cicil setahun bisa nggak? Bisa Pak Ustadz. Jadi berapa? 210 sebulannya Ustadz angsur aja 30 juta. Ya jadi 360 Pak Ustadz. Dari 210 jadi 360. Bertambah apa enggak bertambah? Bertambah. Riba apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena akadnya uang dengan barang. Uang dengan barang enggak riba. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren, di mana dalilnya? Ya, dalilnya tulis di Google. Somad Moroko, jangan Somad merokok. Somad Moroko, SOMAD MOROCCO. Somad Moroko spasi kredit. Sudah enter. Somad Moroko itu blog saya dulu. Kredit sudah saya tulis 25 Agustus 2010. Uang dengan barang tidak riba. Tapi katanya waktu saya ngambil barang mobil ini riba Pak Ustadz. Itu karena ada orang ketiga, namanya leasing, penyedia jasa keuangan, yang sebetulnya akad kita dengan dia adalah uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Makanya jangan sampai ada orang ketiga di antara kita, Bu. Orang ketiga ini berbahaya. Orang ketiga ini adalah saya. Enggak ada saya ngomong gitu. Nah, jadi jangan sampai ada orang ketiga. Nah, ini yang menyebabkan riba. Jadi kuncinya satu saja. Uang dengan uang bertambah, maka dia adalah riba. Apa efek riba? 5. 1. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba bangun dari kubur seperti orang yang kerasukan, kesambet. Kalau bahasa Sundanya apa? Kesurupan. Nanti kalau ngelihat di padang mahsyar pas bangun dari kubur ada orang kesurupan. Kamu riba ya? Kamu juga. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya Allah. Yang kedua, uang riba dibelikan ke nasi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Sepiring nasi berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, daging yang tumbuh dari riba, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Tumbuh dari riba. Sedangkan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Masuk neraka gara-gara daging yang tumbuh dari riba, tidak boleh masuk surga, transit dulu di obok-obok di neraka. Habis baru masuk surga. Insya Allah kita semua ini nggak ada yang transit, langsung masuk surga. Heran jamaah, semua jamaah Darul Muslimin udah masuk surga, tiba-tiba Ustaz Somad belum kelihatan. Pada nanya, pengurus ketua semua nanya, Ustaz Somad mana? Gak tahu. Ustaz Somad katanya mungkin udah transit. Tapi dia kemarin doa waktu pengajian gak transit.
Nggak tahu. Baiknya kita tanya aja sama malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan? Iya. Ustaz Somad mana? Dia di VVIP. Aminkanlah. Itu cara saya minta doa jamaah. Yang ketiga, orang yang berdoa, Rabbi habli minas sholihin, berikanlah anak-anak saya soleh-soleh ya Allah, doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amu haram, karena lidah yang dipakai berdoa lidah makan riba. Kecuali lidahnya dua, satu untuk makan riba, satu untuk berdoa. Pas makan riba itu, pas mau berdoa sebentar ya ganti. Lidah yang sama kau pakai berdoa tak diterima Allah. 4, minum riba. Minum 1 gelas susu riba, masuk setetes darah. 1 gelas minuman berubah jadi setetes darah, masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan naik ke otak. Bapak ibu semua hafal ayatnya, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'ah penjahat. Kalau orang jahat, yang jahat itu kan tangannya, yang jahat itu kan mulutnya, yang jahat itu kan matanya, yang jahat kan kemaluannya. Kok yang jahat otaknya? Karena mata, tangan, kaki, tanda tangan diperintahkan oleh otak. Yang mana? Otak bagian depan. Yang nggak ada otak, makan otak-otak. Yang kelima, efek dari riba adalah memperjauh jarak antara si miskin jatuh sejatuh-jatuhnya karena rentenir, yang kaya sekaya-kayanya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lagu Bang Haji semua. Lintah darat, semua yang di air kalau naik ke darat jahatnya luar biasa. Lintah darat dan buaya biasa aja, baunya kuat. Apakah program bayi tabung boleh menurut Islam? Boleh, syaratnya 2. Yang pertama, sperma milik suaminya dan sel ovum telur milik istrinya, bukan milik orang lain. Dan yang kedua, dokternya amanah. Cari dokter-dokter yang soleh-solehah, yang amanah, minta bantu program bayi tabung, diambil sel sperma suami, diambil sel telur istri, dilakukan pembuahan, dimasukkan, jadi sah. Tapi kalau dokternya tidak amanah, diambilnya nanti entah dari mana-mana, dari bank sperma di Amerika, di barat, lahir anak, matanya biru, hidungnya mancung, bapaknya hitam. Pas ditanya, apa ini? Hibrid. Nah, jadi kalau dokternya amanah, orang yang ngaji, maka dia tidak lakukan pengkhianatan. Itu sebagai salah satu cara. Banyak jamaah kita yang melakukan bayi tabung, paling murah 100 juta, itu pun tabung-tabung second 9 kilo lah itu.